Anjing penjaga rumah tua diinjak mati hidup-hidup oleh preman. Saat seluruh keluarga meneteskan air mata menggali lubang, ingin menguburkannya agar beristirahat dengan tenang, aku justru tanpa ekspresi mendirikan sebuah kuali besar. Bahkan di depan umum merebus baozi menjadi sepanci daging lembek. Bahkan mencelupkan daging itu ke saus lalu melahapnya dengan lahap. Semua orang mengira aku sudah gila. Namun mereka tidak tahu bahwa inilah kunci aku menjadi kuat. Tatapanku dingin dan tajam, seakan sudah berlatih ribuan kali di benak. Tanpa sedikit pun keraguan, tangan kiri menekan keras bahu Feng Lei. Tangan kanan menggenggam belati terbalik. Aku mengakhiri sendiri dendam ini. Aku mengelap belati di atas selimut di samping. Melihat Feng Lei di ranjang yang sudah benar-benar tak bernyawa, bibirku terkatup rapat. Dengan cepat merogoh sebuah kantong uang yang menggembung dari tubuhnya. Berat di tangan, aku tak sempat memeriksanya. Cukup menimbang beratnya lalu menyelipkannya ke dada. Kemudian berbalik, keluar kamar tanpa suara seperti saat datang. Melompati tembok halaman, menghilang dalam gelap malam yang pekat. Berlari cepat sepanjang jalan, hingga menjauh beberapa li dari desa Fenglo. Baru aku berbelok masuk ke hutan terpencil, mengeluarkan satu set pakaian kasar bersih dari ransel. Berganti pakaian bernoda darah dengan cepat di bawah cahaya bulan. Aku menggulung pakaian kotor itu, mencari tumpukan ranting kering, menyalakan pemantik api. Lidah api menjilat kain yang kusut, segera berkobar menjadi nyala api, membakar noda merah gelap beserta jejak yang mungkin terungkap, hingga menjadi abu dan asap. Aku menatap api unggun itu, hingga bara terakhir menjadi dingin, baru kemudian menimbunnya dengan tanah, lalu menginjaknya beberapa kali, memastikan tidak terlihat kejanggalan apapun. Setelah menyelesaikan semua itu, aku bersandar pada sebuah pohon besar, mengeluarkan kantong uang dari balik dada. Saat jariku menyentuh mulut kantong sedikit bergetar, ku buka dan kulihat, ternyata berisi penuh 11 tael perak, ditambah 2 keping kecil perak pecahan, memantulkan cahaya putih dingin di bawah sinar bulan. Tenggorokanku bergerak. Ini adalah jumlah uang terbesar yang pernah kulihat sejak berpindah dunia. Aku menarik napas dalam, mengambil 3 tael perak dan pecahan lalu menyelipkannya ke lengan baju. Sisa 8 tael beserta kantongnya, kukubur di lubang dalam di bawah pohon huai tua. Lalu kutindih beberapa batu sebagai tanda. Setelah membereskan semuanya, aku segera menuju penginapan di luar kota pada malam itu juga. Meminta kamar paling dalam, menutup pintu lalu bersandar pada daun pintu dan meluncur duduk ke lantai. Baru pada saat ini, ketika di dalam kamar hanya ada aku seorang diri, emosi yang selama ini kutekan tiba-tiba meluap. Aku mengangkat tangan menatap tangan kananku. Padahal sudah dicuci, namun tetap terasa seolah ujung jari masih berlumur hangat bau amis itu. Ketenangan saat membalas dendam tadi seperti lapisan es tipis, yang kini tiba-tiba hancur. Tersisa hanya rasa takut yang tak tertahan, sensasi tubuh Feng Lei yang kejang, serta darah yang memercik ke tanganku. Adegan demi adegan berkelebat di depan mata, membuat jantungku berdegup kencang, napas menjadi sesak. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 kehidupan aku membunuh seseorang. Bukan berarti aku tidak takut, hanya saja saat itu aku didorong oleh amarah, tak memberi ruang sedikit pun untuk ragu. Namun kini rasa nyata itu seperti gelombang menenggelamkanku, mencekik perutku, membuat seluruh tubuhku menggigil. Aku memejamkan mata sejenak menenangkan diri. Ujung jariku mencengkeram tanah kasar dengan kuat. Dalam kegelapan aku teringat keluargaku. Teringat anjing hitam besar milik paman yang ditendang sampai mati. Teringat ketidakberdayaan kakek dan nenek. Teringat ayah yang pergi mengangkut logistik ke garis depan demi uang. Teringat tulang belulang tanpa nama di zaman kacau ini. Bayangan itu membakar hatiku seperti besi panas. Kepanikan tadi perlahan memudar. Saat aku membuka mata lagi, tak tersisa sedikit pun keraguan di mataku. Bahkan ada rasa berdebar samar. Dunia ini sejak awal memang hukum rimba. Jika tidak bertindak hanya menunggu disembelih, lebih baik menyerang lebih dulu. Aku mengepalkan tinju, kilatan kejam melintas di mataku. Keesokan harinya, kabar kematian Feng Lei menyebar di desa Wazi. Semua orang bersorak gembira, mengatakan kejahatan dibalas kejahatan. Sementara di sisi lain, di ruang kerja kediaman besar keluarga Ning, suasananya justru terasa berat. Kepala keluarga Ning Suezi, sekitar 50 tahun, bermata bengkak sejak lahir, sedang duduk di kursi besar mendengarkan laporan kepala pelayan. Di tangannya ada selembar daftar nama. Itu adalah lebih dari 20 orang yang bermusuhan dengan Feng Lei. Dia menelusurinya satu persatu. Tatapannya berhenti pada satu nama Yang Jing. Lao Si, siapa Yang Jing ini? Cucu Yang Shou Zuo dari desa Yang Jia. Kini belajar bela diri di Sasanasun di kota. Kening Ning Suezi pun berkerut. Dia tidak takut pada petani, namun dia waspada pada orang yang berlatih bela diri. Meskipun Yang Jing hanya seorang murid, kepala pelayan Si segera menjelaskan tuan. Hal ini sudah diselidiki oleh Feng Lei. Meskipun Yang Jing masuk ke sasana bela diri, namun mentalnya lemah, dan bakat dasarnya sangat buruk. Latihan bela dirinya juga tidak tekun. Hanya besi tua yang tak berguna.
Setelah mendengarnya Ning Suezi, raut wajahnya jauh lebih tenang. Ternyata hanya lumpur busuk yang tak bisa dibentuk. Namun dia adalah orang yang berhati-hati. Walaupun Yang Jing hanyalah orang tak berguna, namun tetap berada di Sasana. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Maka dia memerintahkan urusan dua mutanah keluarga Yang untuk ditunda dulu. Tunggu beberapa bulan. Tunggu bocah itu gagal belajar bela diri dan diusir dari Sasana. Saat itu membereskan keluarga Yang pun belum terlambat. Begitulah 2 bulan berlalu. Keluarga Ning tidak bergerak. Feng Lei telah mati. Krisis keluarga Yang sementara teratasi. Aku mencurahkan seluruh tenagaku untuk berlatih bela diri. Karena aku tahu, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Pisau hanya aman jika berada di tangan sendiri. Sasana bela diri Sun. Pagi hari batu hijau memantulkan cahaya dingin. Aku bertelanjang dada. Keringat mengalir mengikuti garis otot. Kakak keempat Liu Maolin mendekat adik Yang. Pukulanmu makin bertenaga. Ayo kita uji. Mataku langsung berbinar. Sangat kuinginkan. Liu Maolin sudah lama melatih tenaga dalam. Dia adalah ahli sejati. Setiap kali berlatih dia selalu memberi contoh jurus. Membantuku memperbaiki cara mengerahkan tenaga. Aku sangat berterima kasih padanya. Namun di sudut halaman, teman lama yang buruk Lu Yang Zhoulin dan Zhang Kehan bersandar di bawah pohon, menonton dengan tatapan dingin. Lu yang memutar koin tembaga di tangannya. Wajahnya penuh ejekan. Bocah ini malah mulai sok gaya. Benar-benar mengira latihan bodoh bisa menghasilkan sesuatu. Zhoulin mencibir. Nada suaranya tajam dan sinis. Kakak senior itu juga terlalu baik. Sampai mau menemaninya buang-buang tenaga. Bocah ini bakat dasarnya sangat buruk. Paling banter hanya berani mencoba sekali menembus batas. Saat itu dia pasti jadi orang cacat. Lihat saja bagaimana dia masih bisa sok hebat. Zhang Kehan bahkan penuh rasa meremehkan. Dia paling membenciku karena keluar dari lingkaran kecil mereka. Sekarang dia menunggu untuk menertawakanku. Apa sih sebenarnya yang itu? Sampah dari bakat kelas rendah juga ingin naik ke langit dalam satu langkah. Terhadap ejekan-ejekan ini, aku sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan aku tidak memperhatikan mereka sama sekali. Saat ini aku sedang menatap panel yang hanya bisa kulihat sendiri. Jantungku bergetar karena kegembiraan. Tinju penghancur gunung tahap pemula 195 dari 200. Sedikit lagi akan penuh. Selama bilah kemajuan ini terisi penuh, aku bisa menembus tanpa hambatan apapun. Inilah kartu as milikku, sekaligus satu-satunya kesempatan mengubah takdirku. Pada saat itu, beberapa orang keluar dari halaman dalam. Seketika menarik perhatian semua orang. Itu adalah lingkaran tingkat atas di perguruan. Kakak tingkat ketiga Zhao Wenzheng, kakak tingkat kedua Qi Yun, serta putri kepala perguruan Sun Ningxiang. Dan yang mereka kelilingi di tengah adalah pemuda jenius Lin Yue yang baru 2 bulan bergabung. Lin Yue hanya butuh 1 bulan untuk melatih kekuatan sejati. Kini ia sudah menjadi kesayangan kepala perguruan. Berbagai obat berharga dan daging bisa dimakan sesuka hati. Qi Yun bahkan berusaha keras menarik hatinya. Terlihat sangat akrab. Sedangkan saat aku masih diri yang lama, tak peduli bagaimana aku menjilat Qi Yun, dia bahkan tak melirikku sedikit pun. Inilah kenyataan. Lin Yue memang berasal dari latar belakang biasa, namun akar bakatnya kelas atas. Ditakdirkan memiliki masa depan tanpa batas. Sementara anak-anak orang kaya sepertilah seperempat Yang, meski sekaya apapun, jika tak bisa melatih kekuatan sejati, di mata Qi Yun, mereka hanyalah mesin uang. Aku menatap Lin Yue, tanpa rasa iri, hanya keteguhan. Karena aku memiliki panel, aku tidak kalah dari siapapun. Asal diberi waktu, aku bisa melangkah ke tempat yang lebih tinggi dari mereka. Aku menarik kembali pandanganku, dan terus berlatih hingga keringat bercucuran. Bilah kemajuan tinju penghancur gunung bagaikan nyawaku, bergerak maju sedikit demi sedikit. 3 hari pun berlalu, uangku hampir habis. Perak yang kurampas dari Feng Lei sudah kutukar menjadi daging kuda, dan semuanya masuk ke perutku. Jika tidak menembus sekarang, keluarga benar-benar tidak sanggup lagi. Aku memakan daging kuda terakhir, mengisi perut dengan sungguh-sungguh, membawa sisa 200 keping uang besar, berjalan menuju perguruan. Hari ini adalah hari penentuan. Tinju penghancur gunung pemula 199/200. Tinggal sedikit lagi, para murid perguruan berdatangan satu persatu. Melihatku masih berlatih, ada yang kagum, ada pula yang mengejek. Pemuda baru itu berbisik kagum kakak Yang. Benar-benar gigih seorang murid lama tertawa sinis. Gigih apanya, sudah setengah tahun, bahkan sekalipun belum mencoba menembus. Pasti tidak bisa, tinggal tunggu diusir saja. Zhang Kehan dan Zhou Ling juga menonton sambil mengejek. Lihat dia masih latihan bodoh begitu. Benar-benar mengira usaha bisa mengubah takdir. Tunggu saja dia menangis pulang ke desa bertani. Saat Qi Yun lewat, bahkan sudut matanya pun malas melirikku. Di matanya, aku adalah sampah yang pasti tersingkir, dan membuang waktu pada orang bodoh sepertiku. Benar-benar bodoh. Dia membawa kue osmanthus yang sengaja dibelikan orang. Tersenyum berjalan menuju Lin Yue.
untuk membina apa yang dia sebut jaringan relasi hanya kakak tingkat keempat. Liu Maolin berjalan menghampiri, menepuk pundakku adik junior. Jangan panik, pelan-pelan saja. Pasti bisa. Aku mengangguk, hatiku terasa hangat. Aku tidak berbicara, hanya terus mengayunkan tinju. 1 tinju, 2 tinju. Keringat mengaburkan pandangan, otot terasa nyeri hingga mati rasa. Namun aku tidak berhenti, bahkan menjadi semakin gila, karena aku tahu, saat itu akan segera tiba. Waktu berlalu detik demi detik. Menjelang tengah hari, banyak orang mulai bersiap pergi makan. Namun aku masih berlatih. Setiap tinju membawa tekad tanpa jalan mundur. Tepat saat tinju ini dilayangkan, di dalam tubuhku tiba-tiba terdengar dengungan pelan. Seolah ada lapisan tak kasat mata yang mendadak pecah.